Sobat kami UMN, kembali lagi bersama dengan saya Siska dalam acara Life After College 2.0 dengan tema Fight for Your Dreams. Dan kali ini, acara hari ini merupakan inisiasi dari Alumni Relations Universitas Multimedia Nusantara. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sungguh inspiratif tentunya dari dunia profesional dan juga dunia entrepreneur. Langsung saja kita saksikan narasumber kita yang pertama dalam tayangan video berikut ini. Peter Chandra Gunawan. Kini menjadi entrepreneur menjadi salah satu pilihan generasi muda. Alih-alih mencari lapangan kerja, kini generasi muda tengah berupaya turut menciptakan lapangan kerja baru demi mendorong kemajuan bangsa. Peter Chandra Gunawan terpanggil menjadi salah satu generasi muda yang mengasah passionnya dalam bidang entrepreneur. Lulusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2008 ini memulai bisnisnya dalam bidang jasa organizer bernama Ohana Enterprise. Dalam membangun bisnisnya, tentunya Peter mengalami begitu banyak rintangan. Namun semua rintangan itu telah teratasi dengan pembuktian usahanya kini telah menjadi usaha yang besar dan sukses. Mari bersama-sama kita sambut, inilah Peter Chandra Gunawan. Nah, itu dia tadi profil narasumber kita yang pertama. Jadi langsung saja kita undang ke depan kita semua. Ini dia narasumber kita yang pertama, Peter Chandra. Yeay! Halo Siska. Halo Siap. Kak Peter. Halo. Nah, mungkin boleh dikenali nih sama teman-teman semua, sobat kami UMN. Nama, NIM, prodi, angkatan, jurusan, dan kesibukannya sekarang lagi apa sih? Oke, halo, nama saya Peter Chandra. Saya lulusan UMN angkatan 2008. Apalagi tadi? NIM. NIM. NIM saya harus nyontek dulu ya, saya nggak hafal. Kayaknya angkatan 2008 udah lupa ya, kita NIM-nya harus 0812 011 0070. Wih, kayak nomor Baru tahu tadi. Tadinya lupa. Oke, sekarang lagi sibuk apa sih? Sekarang lagi sibuk mengembangkan bisnis sendiri, namanya Ohana Enterprise. Gitu. Ohana Enterprise. Jadi memang itu wedding organizer. Kita sebutnya Wedding Enterprise. Oke, Gitu. jadi semuanya ada di situ. Exactly. Mungkin bisa apa aja tuh? Mungkin buat sobat kami UMN yang mau nikah Nah, ya, tuh yang mau boleh nikah, langsung bisa. apa aja Jadi, tuh ada layanannya mungkin Ohana sedikit. Enterprise ini kita melayani dari A to Z about the Wedding. wedding. Jadi kita punya food and beverage, kita sebutnya catering, ada dekorasi, ada venue juga. Kita sekarang mengelola 45 venue. Oke. Dan rekanan hampir 80 venue di Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya. Wow. Lalu ada baju pengantin, ada bridal. jas, ada kue, ada apa lagi ya? Invitation souvenir. Kita punya villa juga di Bali, kita punya hotel juga, dan pokoknya semua yang berbau wedding kita siapkan untuk alumni UMN yang mau menikah. Nanti Siap pasti akan ya. ada bonus-bonus spesial lah buat Kayaknya boleh kalian. nih langsung. Siap, Ohana, boleh. Tapi mohon maaf jodohnya belum ada. Nah, ya. kita bisa siapin free nanti lah. buat Ada juga itu. jodohnya ya. Siap, baik ya. Gitu. Oke, tadi kan berarti lulus di tahun 2008 sampai sekarang tahun 2020, berarti udah jauh banget tuh ya. Ya, jadi Aduh. masuk 2008, lulus Lulusnya? di 2012. 2012. Oke, kira-kira ketika pas kuliah di UMN apa sih hal yang paling ngangenin? Misalnya dosen, makanan, atau suasananya, Oke, atau mata kuliahnya? Paling ngangenin itu waktu kita ngampus masih di Plaza Sumarekon. Nah, jadi Oke. itu pertanyaan buat kita sebenarnya anak UMN angkatan awal-awal ini sebenarnya rada malu juga nggak sih ini kuliah di UMN karena kayak tempat les-lesan sekolahnya kita, kampusnya kita. Terus yang ngangen juga itu pasti dosen-dosennya. Kebetulan saya angkatan 2008, angkatan kedua dari UMN. Jadi yang ngajar nih masih banyak praktisi banget. Jadi dulu ada Pak James Lulima, sekarang juga udah pensiun dari Kompas. Terus ada Pak Arben Rambe, itu juga udah pensiun. Jadi saya bilang angkatan saya tuh diajar sama orang-orang yang luar biasa banget. Ada Pak OJ dulu, Oscar Jaya Negara. Jadi itu ngangenin banget sih. Dan apalagi saya Fakultas Ilmu Komunikasi Jurnalistik. Tugasnya nggak ada tugas individual, jadi tugasnya selalu teamwork. Itu yang bikin kangen tuh ngelembur sama anak-anak sampai pagi gitu ya, ngerjain tugas-tugas, ngerjain koran. Dulu kita suruh bikin koran, disuruh ngerjain banyak lah, disuruh wawancara, kita sampai pergi ke Lampung. Itu sih yang bikin momen-momen kangen, karena bagi saya memang
gua banget nih ilmu komunikasi gitu. Jadi sudah sesuai dengan passion untuk ngambil ilmu komunikasi ya. Iya, satu passion, yang kedua ya nggak susah-susah amat lah kuliahnya, ya kan? Oke, berarti dulu kan seneng banget nih ngerjain tugas bareng Iya. teman-teman dan diajar sama dosen-dosen praktisi yang memang luar biasa sekali di UMN. Nah, kira-kira waktu pas kuliah tuh memang sebenarnya mimpinya apa sih? Emang pengen buka usaha wedding enterprise atau Oke. gimana? Ya, saya tipikal orang yang melihat peluang sebenarnya. Jadi gini, jadi pertama kali di UMN tuh di 2008 memang saya udah kerja. Saya dulu punya company namanya Friends Organizer, tuh kita bikin acara Sweet 17 lah gitu. Jadi aku MC juga, nyiapin sound system, nyiapin lighting. Sampai di tahun 2012. Tapi setelah lulus kuliah saya mendapat pekerjaan yang cukup baik dari salah satu perusahaan terbesar lah di Indonesia. Jadi dari 2012 sampai di 2015 awal posisinya sudah cukup bagus. Jadi saya tinggalin lah dunia event itu sampai di 2015 kebetulan ada teman, ada partner saya yang ngajakin sama-sama kita bikin Ohana gitu. Ya udah, saya tinggalin pekerjaan saya yang lama dan kita fokus dari 2015 sampai sekarang, berarti sudah masuk tahun kelima. Ohana Enterprise itu kita sudah menikahkan hampir 2000 calon pengantin. Dan puji Tuhannya, syukur alhamdulillahnya, kita ini menjadi satu-satunya wedding enterprise yang dalam 5 tahun kita bisa nikahin kurang lebih 2000 orang. Dan kita udah buka di Balikpapan, Bandung, Lampung, dan Bali. Jadi kita udah ada satu-satunya wedding organizer yang bisa buka cabang di luar kota tuh kita. Cuma Ohana aja. Berarti memang banyak juga cabangnya dan sudah menikahkan lebih dari 2000 pengantin ya. Dan saya juga udah nikah. Okay. Salah satunya itulah pokoknya. Gitu. Berarti memang match ya antara ketika dari pas kuliah itu udah punya event, memang suka ngurusin event. Dan memang bisa apa aja, MC bisa. Semua event bisa. Sampai akhirnya nanti kerja di suatu perusahaan dan akhirnya membuka usaha Ohana ini. Jadi waktu kerja itu cita-cita memang, saya dulu selalu ditanya cita-citanya apa gitu. Cita-citanya memang mau jadi pengusaha gitu. Karena memang background keluarga yang juga papa saya juga wirausaha, jadi memang mau usaha. Tapi kan tidak semudah itu, Ferguso gitu kan ya kan. Jadi usaha itu nggak mudah gitu. Jadi ya kita butuh kerja juga untuk bangun relasi, bangun kepercayaan diri kita, bangun karir kita, dan pastinya modal, ngumpulin modal. Habis itu kita baru bangun perusahaan yang kita. Tadi satu kata kunci yang aku dapat dari Kak Peter ini adalah usaha itu tidak mudah gitu ya. Pernah nggak ada titik terendah gitu? Misalnya ditipu atau mungkin klien nyebelin, vendor nipu, apalagi sekarang lagi rame banget tuh ya. Iya. Vendor nipu sih enggak sih, tapi kalau klien yang nyebelin atau ditipu sama vendor ya mungkin beberapa kali lah gitu. Tapi ya namanya bisnis ya jalanin aja. Ya ketipu gedung gitu ya, gedung kita bilang udah bisa di booking ternyata nggak ke booking. Beberapa kali salah juga, yang namanya baru masih muda jalanin bisnis ya salah beberapa kali, apalagi ya ngurusin pajak. Kita anak muda kan ngurusin pajak pertama-tama belum ngerti ya, akhirnya kita belajar. Dan saya bilang bisnis sekarang tuh berbeda gitu ya. Kita yang anak-anak muda itu selalu kita pikir bisnis is competitor gitu. Bukan, bisnis sekarang itu adalah collaboration. Jadi saya sangat banyak partner di Ohana gitu. Jadi saya punya bagian foto, saya ada partner. Saya ada bagian entertainment, saya punya partner. Di bagian kue, saya punya partner. Kenapa? Karena kita nih nggak ahli dalam semua bidang gitu. Jadi harus berkolaborasi. Berkolaborasi dengan orang-orang hebat. Dan saya yakin alumni UMN ini, kami UMN ini juga orang-orang hebat yang pastinya akan berkolaborasi dengan banyak orang. Jadi kolaborasi merupakan kata kunci untuk Ko Peter bisa sukses menghadapi titik terendahnya. Jangan kemana-mana, tetap di Live After College kami Women. Aku di Angkasa Pura itu ditelepon. Oh, fun fact, aku kalau pindah kerja nggak pernah apply, jadi ditelepon. Universitas Multimedia Nusantara. Jangan lupa saksikan talk show Live After College 2.0 di Instagram kami _UMN.